Masyarakat praaksara di Nusantara membangun aturan dan nilai-nilai dalam bentuk non-fisik sebagai dasar pandangan hidup mereka. Mereka berupaya mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya, walau saat itu belum mengenal tulisan. Proses pewarisan ini dilakukan melalui bahasa, nasihat, contoh hidup, serta elemen-elemen folklore yang syarat makna. Keluarga, masyarakat, dan tokoh-tokoh penting seperti penatua memegang peran utama dalam menyosialisasikan nilai-nilai ini. Folklore atau tradisi lisan menjadi sarana ekspresi untuk mengungkapkan pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan adat istiadat mereka. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition, yang mengandung arti menyampaikan atau meneruskan. Dalam bahasa Indonesia, tradisi merujuk pada suatu hal yang diwariskan atau disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuk komunikasi seperti ucapan, cerita rakyat, nyanyian, pantun, nasihat, dan belada yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan tradisi ini. Tradisi ini juga mencakup adat kebiasaan yang tetap dijaga dan dihayati oleh masyarakat yang menerapkannya, menjadikan tradisi ini sebagai wadah penting untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat praaksara, tradisi lisan menjadi metode kunci dalam menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, karena informasi ini disalurkan secara lisan. Istilah tradisi lisan pun muncul sebagai konsep yang mencerminkan cara penting masyarakat ini mewariskan nilai-nilai dan budaya mereka. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap masyarakat atau kebudayaan di Nusantara memiliki folklore-nya sendiri dan diwariskan dari generasi ke generasi. Folklore memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Lalu, yang kedua, folklore bersifat tradisional, yang artinya folklore terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Folklore juga bersifat anonim, yang artinya nama penciptanya tidak diketahui. Folklore memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan, atau juga disebut hiperbol. Folklore sering menggunakan kata-kata klise, misalnya jika ingin menggambarkan kecantikan seseorang, akan ditulis wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Jenis-jenis folklore yang pertama ada mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani, mitos, dan Inggris, mitologi. Adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya adalah para dewa atau dewi, atau makhluk setengah dewa atau setengah dewi yang terjadi di dunia lain, bukan di bumi, pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat. Yang kedua ada legenda. Mirip dengan mitos, legenda adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun oleh empunya dan dipercaya sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Bedanya seperti mitos, tokoh dalam legenda bersifat lebih duniawi dan asli. Ada beberapa ciri-ciri legenda, yaitu yang pertama, bersifat duniawi. Artinya, bertempat di dunia seperti yang kita kenal dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama. Yang kedua, ditokohi oleh manusia, yang ada kalanya mempunyai sifat dan kekuatan yang luar biasa, serta seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Yang ketiga, milik bersama suatu komunitas tempat legenda tersebut lahir. Dan yang kelima, ada sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya, terutama karena tidak ditulis. Keenam, diwariskan secara turun-temurun. Dan yang terakhir, banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan kejahatan sehingga dapat dijadikan pedoman hidup. Terima kasih. Jenis-jenis folklore ada juga dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-menurun. Contoh dari dongeng adalah bawang merah dan bawang putih, Joko Kenidil, dan sebagainya. Umumnya, dongeng tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng mengajarkan tentang baik buruk atau ajaran moral, dan bukan sindiran. Dengan demikian, selain menghibur, dongeng juga merupakan
sarana sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ada nyanyian rakyat. Menurut ahli folklore, nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Dalam nyanyian rakyat, kata-kata dan lagu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, teks yang sama tidak selalu dinyanyikan dengan lagu yang sama. Sebaliknya, lagu yang sama sering dipakai untuk menyanyikan beberapa teks nyanyian yang berbeda. Sifat luntur seperti inilah yang membuat nyanyian rakyat berbeda dengan lagu pop atau klasik. Tidak semua nyanyian rakyat selalu disertai lirik lagu yang menonjol. Beberapa hanya menirukan bunyi alat musik atau bunyi-bunyian tertentu. Contohnya, kecak dari Bali yang umumnya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Dan terakhir ada upacara. Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Tujuan dari upacara yaitu berterima kasih kepada kekuatan-kekuatan yang diyakini telah memberikan perlindungan dan pertolongan, serta menghindari dari amarah kekuatan itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tradisi-tradisi lisan di Indonesia yang masih dibudidayakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar yang mendukungnya. Yang pertama, ada wayang. Wayang diperkirakan mulai dikenal orang sejak masa praaksara, yaitu sebagai media yang digunakan dalam upacara mengundang roh nenek moyang. Wayang kemudian berkembang menjadi pertunjukan dalam bentuk teater dengan menggunakan boneka-boneka berbentuk pipih. Setiap boneka memiliki perilaku dan karakternya masing-masing mirip dengan manusia yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk fisik wayang sangat bervariasi, tergantung imajinasi dan tradisi dari kelompok masyarakat pendukungnya. Awalnya, wayang hanya berkembang di Jawa dan juga di Bali. Tetapi sekarang banyak suku bangsa lain yang mempunyai wayang bahkan hingga ke mancanegara. Lakon dalam cerita wayang pada umumnya mengambil tema dari dua epos Hindu, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Karena wayang banyak disukai oleh orang dan mudah diterima di berbagai kalangan, wayang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu wayang kulit, wayang wong, wayang golek, dan juga wayang beber. Tradisi lisan selanjutnya merupakan Makyong. Makyong adalah jenis pertunjukan tradisi lisan yang berasal dari Patani, Thailand, bagian selatan. Makyong masuk ke Indonesia melalui Riau, lalu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat. Makyong kemudian menjadi bagian dari kebudayaan Melayu. Ada banyak unsur seni dalam pementasan Makyong, seperti drama, tari, musik, dan mimik. Dialog disampaikan dalam bentuk prosa tanpa naskah. Beberapa tokoh utamanya adalah punakawan, yaitu para pengasuh, dan wak pedanda, atau orang bijak dan ahli ilmu pengetahuan. Makyong sendiri berperan sebagai putri raja. Pertunjukan ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dengan demikian, sering dianggap sebagai pertunjukan suci. Karya seni lisan yang ketiga adalah Didong. Didong merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo, Provinsi Aceh. Kata Didong berasal dari kata dendang, yang artinya sama dengan denang atau donang, yang dalam bahasa Gayo yaitu menghibur diri sendiri dengan menyanyi. Unsur-unsur yang ada di dalam Didong meliputi seni sastra, seni tari, dan seni suara. Tokoh utama dalam tradisi ini adalah Ceh yang mempunyai kemampuan untuk mengubah lagu. Untuk menghidupkan pertunjukan, sajak-sajak yang disampaikan oleh Ceh akan diiringi oleh tepukan tangan, entakan kaki, dan ketukan pada panci. Isi sajak yang dinyanyikan umumnya merupakan gambaran kehidupan sehari-hari seorang petani yang sederhana. Pariaman adalah salah satu tradisi lisan yang berasal dari Sumatera Barat.
Rabab adalah sejenis alat musik gesek yang menggunakan punung kelapa sebagai badannya. Ditutup dengan bambu dan diberi kayu dan hiasan bunga pada kepalanya untuk menambah keestetikaan. Cara memainkan rabab Pariaman adalah dengan cara dipetik. Bentuk secara keseluruhan dan cara memainkannya persis seperti biola. Tanggomo merupakan salah satu bentuk puisi tradisional dalam tradisi lisan yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Pertunjukan puisi tersebut dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang disebut To Motanggomo. Mereka datang dari berbagai latar belakang seperti petani, pedagang, dan nelayan. Mereka mengubah suatu cerita jadi untalan tanggomo. Dilakukan secara lisan di sela-sela bekerja. Penyampaian tanggomo dapat diiringi alat musik seperti gambus, dan kecapi. Dapat juga tanpa musik sehingga si pembawa cerita harus mengandalkan gerakan tangan, muka, kepala, dan mimik wajah untuk menghidupkan cerita.